Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Firmansyah, ini Darb 19.03.0020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video dengan hasil pemaparan pada tugas mata kuliah teknik antarmuka berkenaan dengan materi master dan multislave. Baik, mungkin pada tugas kali ini yaitu melanjutkan pada tugas yang sebelumnya, yaitu pada latihan master dan multislave. Akan tapi di sini pada model komunikasinya ditambahkan dengan komunikasi ke master. Jadi untuk model komunikasinya sendiri memiliki topologi jaringan yang seperti ini. Jadi pada master nanti akan mengirimkan data ataupun menerima data dari master PC. Jadi yang master ini nanti terhubung ke master dan PC. Kemudian master juga nanti akan berkomunikasi dengan masing-masing slave-nya. Seperti itu. Jadi untuk perintah pada tugasnya yaitu ini. Latihan komunikasi master PC, master dan multislave sebagai sistem monitoring jumlah hasil produksi pada pabrik mie instan Aku Suka. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari model komunikasi master PC microcontroller multislave ini akan dicoba merancang sebuah sistem komunikasi untuk memonitoring hasil produksi sebuah pabrik. Nah, ini kurang lebihnya pada perintah ini sama seperti perintah tugas yang sebelumnya untuk memonitoring sebuah pabrik mie instan. Akan tetapi nanti data yang ditampilkan itu tidak hanya dari LCD saja. Datanya nanti ditampilkan dalam sebuah aplikasi software yang sudah saya buat menggunakan Visual Basic tentunya. Kemudian selanjutnya pada rangkaiannya di sini yang saya buat mengacu pada rangkaian tugas yang sebelumnya. Untuk interface-nya saya tetap menggunakan IC MAX 485 sebagai jalur komunikasi antar master ke slave, dan nanti ditambahkan komunikasi master ke PC gitu. Jadi kurang lebihnya sama. Terus kemudian ada tombol ini nanti digunakan untuk menambahkan jumlah status aktualnya. Dan untuk setting ID-nya nanti saya sudah atur langsung pada board Arduino-nya. Jadi tidak diatur menggunakan tombol ataupun menggunakan toggle switch. Baik, mungkin bisa langsung saja saya ke desain Visual Basic yang sudah saya buat. Nah, ini sudah saya buat bentuk tampilan desain pada aplikasi Visual Basic dengan nanti cara kerja sebagai sistem monitoring jumlah hasil produksi pada pabrik mie instan Aku Suka. Nah, jadi di sini sudah terdapat setting parameter serialnya, setting kompor dan juga baud rate. Kemudian di sini terdapat setting target. Nah, setting target di sini ketika diisikan targetnya nanti pada label target di sini nanti akan berubah berdasarkan isian dari setting target yang ada di sini. Kemudian data aktual. Nah, data aktual di sini nanti yang tertera adalah ketika tombol dari slave-nya, dari masing-masing slave-nya yang sudah saya buat itu ditekan. Ketika ditekan ada tombolnya, ditekan misal pada slave 1 ditekan, aktualnya ke bertambah 1. Kemudian misal katakanlah targetnya yang setting target slave 1 ini diisi 10, nah, aktualnya 1 berarti nanti kurangnya pada label kurang di sini menjadi 9. Oke, begitupun untuk slave 2 dan slave 3. Kemudian di sini juga terdapat sebuah control LED. Nah, control LED di sini nanti akan mengontrol dari masing-masing LED pada slave-nya. Jadi pada pengontrolan LED di sini, ketika tombol on ini ditekan, nanti pada aplikasi softwarenya, pada PC tentunya akan mengirimkan data ke master terlebih dahulu. Setelah data diterima oleh master, kemudian si master tersebut mengirimkan kembali ke masing-masing slave-nya. Atau misal katakanlah dari slave 1 ini punya slave 1 akan dikirimkan ke slave 1. Begitupun untuk slave yang selanjutnya.
Baik, mungkin nanti saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan dari sistem monitoring jumlah hasil produksi ini pada pabrik mie instan Aku Suka dengan hardware. Jadi nanti saya akan paparkan dengan video pemaparan saya. Saya akan jadi satukan ke dalam video ini. Terus kemudian lanjut ke dalam program Arduino-nya. Program Arduino Master PC. Oke. Berikut merupakan program dari Arduino Master dan juga Slave. Nah, saya akan membahas program dari Arduino Master terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga mengacu pada program tugas yang sebelumnya, tetapi saya tambahkan kondisi untuk mengirimkan data ke PC dan juga menerima data ke PC dan kemudian mengoper data tersebut ke dalam slave ataupun dari slave nanti diterima oleh master akan mengirimkan ke PC seperti itu. Untuk sebentar. Nah, untuk mengirimkan ke PC ini saya membuat sebuah fungsi kirim data ke master PC. Jadi data kirim PC ini variabel data kirim PC dari data string 1 ditambah data string 2 ditambah data string 3. Tentunya dikasih sebuah titik koma. Ini sebagai data pemisah. Nanti di split oleh aplikasi Visual Basic-nya. Nanti sudah terdapat sebuah perintah bahwasanya ketika di split terdapat tanda titik koma, ya nanti dibaca sebuah indeksnya. Ketika data string 1 ini diterima oleh master PC, berarti yang dibaca adalah data indeks yang ke-0. Kemudian dibaca ada titik koma, terus di split akan dibaca indeks yang kedua. Berarti indeks yang ke-1. Indeks yang ke-1 adalah data string 2. Begitupun seterusnya. Dan di print serial.println, kemudian data kirim PC akan dikirimkan ke PC. Dan untuk untuk jalur pada master. Nah, jalur pada master di sini jalur yang terhubung ke IC MAX 485 itu tidak menggunakan RxTX internal. Jadi kita bikin serial baru dengan menambahkan apa ini namanya? Dengan menambahkan software serial, komunikasi software serial, pin serial. Jadi pin serial tersebut dijadikan komunikasi RxTX-nya, pengganti RxTX. Dan di sini konfigurasi RxTX-nya pinnya terdapat di pin 10 sebagai RX, kemudian pin 11 sebagai TX. Jadi ini dipindah, untuk pin RxTX-nya dipindah di pin 10 dan 11 di sini. Pada master saja. Untuk yang masing-masing slave sama, menggunakan RxTX 0 dan 1. Oke, selanjutnya di sini master PC sudah dikirim. Setelah dikirim nanti fungsi di sini dipanggil di void loop. Dipanggil di void loop ketika data yang masuk dari slave-nya, kemudian ditampilkan data. Nah, tampilkan data nanti ini ditampilkan dalam LCD. Jadi nilai yang tertera pada LCD yang akan sama ke software Visual Basic-nya. Jadi ketika tombol dari slave-nya ini ditekan, nah nilai aktualnya juga akan tertampil pada LCD, ditampilkan data. Kemudian setelah ditampilkan sebuah data akan dikirim ke PC seperti tadi. Oke, kemudian untuk control LED-nya, program dari control LED-nya itu saya buat komunikasi bukan virtual, serial yang virtual, akan tapi saya masukkan ke dalam serial .available. Serial virtualnya kan menggunakan
myserial_485. Nah, di sini ketika menerima sebuah data dari PC itu kan menggunakan RxTX 01. Berarti RxTX internal dari Arduino, bukan sebagai serial virtual, pin serial tambahan. Tetapi menggunakan RxTX 01. Jadi saya menggunakan if serial.available jika lebih dari 0, kemudian akan saya pisah dari data yang diterima tadi menggunakan kondisi switch case. Jadi ketika diterima dari variabel data dari PC, berarti ini kan diterima data dari PC berupa karakter, diterimanya berupa apa? Berupa huruf. Berupa angka, mohon maaf, maksud saya berupa angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan angka-angka yang di sini yaitu berhubungan dengan program yang ada di Visual Basic-nya. Case 1 ini berarti nanti pada Visual Basic-nya akan mengirimkan sebuah karakter 1, kemudian case 2, karakter 2, seperti itu. Jadi ketika dikirimkan sebuah perintah case yang ke-1, maka pada microcontroller master ini akan mengirimkan sebuah karakter X. Nah, karakter X nanti diaksi oleh slave-nya. Karakter X ini slave 1. Nah, akan dikirimkan ke slave-nya karakter X. Nah, nanti kemudian akan dibaca slave 1. Karakter X akan mengaktifkan sebuah pinlet high. Nah, kemudian dikirim perintah 2. Berarti nanti myserial print Y, karakter Y sama dengan Y akan memadamkan sebuah LED. Seperti itu. Oh ya, untuk karakter 1, 2 ini itu berada di posisi pengkontrolan LED-nya di slave. Untuk 3, 4 di slave 1, 1, 2. Untuk yang 3, 4 di slave 2. Untuk yang 5, 6 ada di slave 3. Nah, pada pendemonstrasian hardware saya di sini hanya menggunakan 2 slave nantinya. 1 master dan 2 slave. Pada program ini sudah memiliki 3 slave, akan tapi nanti saya coba 2 slave dikarenakan saya hanya menggunakan 3 Arduino, mempunyai 3 Arduino. Oke, mungkin saya lanjut ke dalam sebuah perintah Visual Basic-nya. Pada perintah Visual Basic-nya saya juga mengacu pada tugas yang sebelumnya, tetapi di sini saya tambahkan berbagai plan dan tampilan labelnya, label masing-masing penampilan aktual, target, dan kurang. Kemudian saya juga tambahkan setting targetnya. Dan saya akan membahas setting targetnya terlebih dahulu. Dan untuk setting target, di sini saya hanya menggunakan perumusan matematika pengurangan, yaitu ketika data saya masukkan dalam sebuah variabel data kurang 1, dan data kurang 1 dikurangi data terima 1. Kemudian saya tampilkan di dalam label kurang. Berarti maksud saya data target 1 dikurangi data terima 1. Nah, data target 1 ini berarti nanti ketika data target ini diterima, diisi, masuk di dalam data target. Kemudian masuk ketika data target diterima, nanti dikurangi dengan data terima 1. Karena akan ditampilkan pada label kurang 1. Akan diterima pada label kurang 1. Nah, label kurangnya ada di sini. Kurang. Data target diterima, masuk, kemudian saya kurangkan dari target, dikurangi aktual. Iya, target dikurangi aktual. Nanti hasil dari pengurangan tersebut saya masukkan dalam label kurangnya. Label kurang. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, nah, data tersebut saya tampilkan pada
timer terima, sehingga di-push secara terus-menerus. Ketika tombolnya ditekan, aktualnya juga bertambah, nanti data kurangnya juga akan mengikuti berkurang. Nah, ini untuk pengontrolan sebuah LED-nya. Ketika LED nyala 1 berarti ini pada slave 1, nyala 2 pada slave 2 tadi digunakan sebagai kontrol on dan off LED-nya. Nah, ini dikirimkan sebuah kirim data karakter 1, berarti nanti statusnya akan on. Kemudian dikirim perintah 2, nanti akan off. Seperti itu, ada hubungannya dengan program pada Arduino masternya. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin bisa saya demonstrasikan untuk hardware penggunaan dari sistem yang sudah saya buat, yaitu monitoring jumlah hasil produksi pada pabrik mie instan Aku Suka. Oke. Ini saya akan tampilkan berupa hasil dari hardware peraga saya, yaitu pada sistem monitoring jumlah hasil produksi pada pabrik mie instan. Nah, di sini saya menggunakan satu buah master dengan menggunakan satu microcontroller Arduino, dan juga pada slave-nya di sini saya menggunakan 2 slave. Dan untuk piranti interface-nya menggunakan Max 485. Di sini Max 485, dan satu button nanti digunakan sebagai penambahan nilai aktualnya. Nilai aktual nanti akan ditampilkan pada LCD, dan juga software Visual Basic. Untuk LCD-nya. Dan untuk jalur komunikasi master ke PC itu menggunakan USB port, terhubung USB port. Dan ke Max 485-nya menggunakan pin virtual, serial virtual 10 sebagai RX, 11 sebagai TX, masuk ke dalam Max 485. Baik, mungkin bisa langsung saja saya running pada software Visual Basic. Saya run start. Nah, masuk. Untuk langkah awal penggunaan, saya setting COM-nya terlebih dahulu. Setting COM. Nah, COM master, COM pada master yang ada di sini yang terhubung pada USB port ini, yaitu adalah COM 16. COM 16 atur, kemudian open port. Nah, jumlah pada statusnya masih 0000 dikarenakan belum ada penekanan pada tombol, sehingga jumlah aktualnya itu masih belum ditambahkan. Oke, semisal saya tekan button yang ada di sini, button pada slave 2. Oh ya, ini slave 1, yang ini slave 2. Nah, jadi saya tekan buttonnya. Saya tekan 2 kali, 3 kali, nanti akan muncul pada LCD, maaf kecerahan. Nah, slave 2 ketika ditekan, slave 2 nambah 4, saya tekan nambah 5, saya tekan lagi nambah 6, dan juga akan ditampilkan pada aplikasi monitoring jumlah hasil produksi pada pabrik mie instan Aku Suka. Nah, misal untuk slave yang ke 1, ini saya tekan, bertambah 1, saya tekan lagi bertambah 2, saya tekan lagi bertambah 3. Untuk slave yang ke 1, dan juga akan ditampilkan
pada monitoringnya, pada aplikasi monitoring. Saya tekan tambah. Slave 2 saya tekan tambah. Untuk setting targetnya ini masih 0, dan juga untuk data kurangnya maka akan minus 11. Dan juga untuk slave yang kedua minus 9, dikarenakan targetnya adalah 0, berarti kelebihan 11. Misal saya setting targetnya adalah 20 pada slave 1, 20. Kemudian klik simpan. Klik simpan. Nanti pada label kurangnya akan tertampil kurang dari target ke aktualnya. Targetnya adalah 20, kurang dari aktualnya 11, sehingga kurang 9 tambah 11 adalah 20 pada targetnya. Untuk yang slave 2 semisal 45, simpan. Nah, adalah 36 kurangnya, dikarenakan 36 ditambah 9 adalah 45, atau 45 dikurangi 9 dan 36. Misalnya saya tekan pada slave 2 akan berkurang pada label kurangnya, dan aktualnya akan bertambah. Seperti itu. Untuk slave 1 semisal pas 20, kurangnya akan 0. Baik, mungkin itu. Selanjutnya yaitu saya akan mengontrol sebuah LED dari masing-masing slave-nya. Nah, ini LED-nya. LED-nya terletak pada pin 13 masing-masing slave-nya. Slave 1 dan slave 2. Dan ini master. Nah, semisal saya tekan pada tombol control LED pada slave 1, nanti LED yang ada di slave 1 ini akan menyala. Saya tekan on, nah, akan menyala LED-nya. Saya tekan off, LED-nya akan padam. On, off. Nah, tentunya pada data pengiriman di sini tidak langsung dikirimkan kepada slave. Pada software aplikasi Visual Basic tidak langsung dikirimkan kepada slave, akan tapi diterima terlebih dahulu pada master, diterima, kemudian pada master di sini akan diolah dan dibaca. Pada kondisi tersebut nanti akan dikirimkan ke slave-nya. Nah, dan dibaca ke slave, dan ketika dibaca di slave harus mengkondisikan bahwasanya ini terdapat sebuah perintah untuk menyalakan dan mematikan sebuah LED. On, off, on, off. Nah, begitupun untuk slave yang kedua. On, off, on, off. On, juga slave 1 statusnya on, nanti di sini juga on. Statusnya off, di sini juga off. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari hasil tugas teknik antarmuka berkenaan dengan komunikasi master multi slave dan ditambahkan dengan model komunikasi ke PC, master ke PC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Klik keluar.